It's okay to cry for a little while. We'll just keep trying, find a way out. In another life, another time, maybe we'll be alright. Sooner or later, we'll just laugh it out. There'll be nothing left here to worry about. In my arms you'll stay, and I'll keep you safe, and we'll be okay. At least for today. Yang belum tentu jadi jodoh saya gitu. Makanya saya sebenarnya pengen berbuat yang terbaik aja sih buat pacar saya. I'm okay, you're okay, okay, you're okay. We'll be happy once everything ends. Tell me why should we try? We just feel enough. Harusnya sih nggak boleh Bu, karena kan lari dari tanggung jawab ya. Betul. Iya makanya setelah itu sih saya jujur Bu. Baik Kak Dila, terima kasih sudah datang ke ruang BK. Saya mendengar dari rekan-rekan kerja yang lain katanya Kak Dila ini jarang masuk kelas ya? Iya, jarang masuk kelas saya belakangan ini Bu. Iya, sebenarnya sih pengen masuk kelas ya, tapi nggak enak aja sih, karena kan belum bikin bahan ajar dan itu materi yang saya siapkan tuh belum banyak. Jadi apalagi sekarang kan anaknya kritis-kritis ya, saya tuh takut anaknya tuh lebih kritis lagi gitu, karena materi yang saya sampaikan belum mendalam banget gitu. Oh gitu, kalau boleh saya tahu nih, apa yang menyebabkan Kak Dila ini, kan seharusnya Kak Dila ini Kak Dila ini merupakan mahasiswa magang, ya kan, mahasiswa magang yang ditugaskan di sekolah ini untuk mengajar di beberapa kelas dengan tanggung jawabnya gitu. Namun apa sih yang menyebabkan Kak Dila ini malas masuk ke kelas? Jadi sebenarnya itu bukan bukan males Bu, tapi karena saya itu ini apa tuh namanya, bukannya malas, tapi karena ya itu kadang tuh malam itu kan saya suka sleep call ya sama pacar. Jadi kadang kalau pacar saya nggak nelfon tuh atau nggak teleponan gitu tuh jadi kayak nggak semangat gitu loh Bu. Ya jadi mau menyiapkan itu tuh nggak semangat, makanya bete. Kadang suka nonton, bukan kadang sih, keseringan tuh jadi pelampiasannya tuh nonton film Korea gitu, karena nggak semangat banget buat ngerjain tugas kayak bikin untuk persiapan buat besok ngajar gitu loh Bu. Jadi itu yang menyebabkan Kak Dila malas masuk kelas. Dan kadang juga saya mendengar dari laporan-laporan guru dan kepala sekolah, jadi itu yang membuat Kak Dila itu jadi malas masuk kelas dan kadang terlambat masuk kelas ya? Iya benar Bu, sebenarnya ya karena alasan tadi, karena saya itu nggak mempersiapkan untuk bahan ajar yang hari ini. Jadi saya pikir ya udahlah, nggak usah masuk kelas gitu, dengan alasan tuh kadang sih saya masuk kelas, cuma saya absen mereka. Setelah absen saya tuh ngasih tugas ya udah mereka kerjain gitu. Tuh saya bilang nanti catat ya yang bercanda gitu, udah saya keluar gitu. Jadi saya tuh tidak menjelaskan, tapi cuma langsung ngasih tugas nanti ngerangkum ya gitu. Jadi setelah itu udah saya keluar gitu, nggak yang selayaknya guru sih Bu gitu. Oke Kak Dila. Nah Kak Dila, bagaimana sih respon anak murid kalau misalnya gurunya kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang enggak, terus terlambat juga saat masuk kelas? Oke, jadi menurut Kak Dila gimana respon anak-anak murid yang gurunya seperti itu? Jadi respon mereka tuh ini Bu, mereka tuh Ibu kemarin kan ini belum dijelasin Bu, kok udah langsung ngasih tugas katanya gitu. Terus kadang mereka juga dia bilang, Ibu kemarin tuh Ibu kemana gitu. Bukan sih, mereka nanyanya, Ibu kok minggu lalu nggak masuk, kita kan udah nyelesain ini gitu. Makanya saya sih sebenarnya nggak enak ya nggak masuk tuh, karena harusnya kan saya masuk menjelaskan gitu, tapi
Ya itu karena faktor itu tadi ya, karena tidurnya telat, jadi nggak semangat buat ngajar. Bangunnya kan kesiangan ya Bu, jadi udah nggak semangat gitu loh Bu buat ngajar juga. Oke, sekarang gini, posisikan Mbak Kadilah ini sebagai murid. Nah, Kadilah sebagai murid dalam suatu kelas. Gimana sih rasanya kita pengen belajar, kita pengen mendalami ilmu, tapi gurunya, sumber ilmunya nggak masuk kelas. Kadang hilang-hilangan, kadang masuk, kadang enggak, kadang telat. Terus kalau sekalinya pun masuk kelas, cuma ngasih tugas aja. Gimana kalau Mbak Dila sebagai murid yang kayak gitu? Pasti saya kesel Bu sama gurunya, nggak masuk tiba-tiba ngasih tugas, nggak dijelasin nggak apa gitu. Saya sadar juga sih, pasti saya kalau jadi murid itu kesel banget sama guru itu gitu, karena nggak jelasin pastinya gitu. Kita nggak dijelasin, tiba-tiba ngasih tugas, besok ketika harusnya nilai tugas dia malah nggak masuk gitu, nanti masuk lagi ngasih tugas lagi. Sebenarnya pasti ngeselin banget gitu Bu. Oke, kalau Mbak Dila merasa kayak gitu, berarti Mbak Dila sebagai guru nih, bagaimana? Saya pasti kalau jadi guru, saya harusnya sih tidak seperti itu Bu. Ya harusnya tidak seperti itu, harusnya lebih bertanggung jawab gitu, karena kan tugas guru itu kan mendidik ya, harusnya mencontohkan yang baik ke anak-anak gitu Bu, bukannya seperti itu gitu. Ya harusnya bertanggung jawab, kita mau ngajarin anak tanggung jawab, tapi kita sendiri tidak bertanggung jawab gitu Bu. Oke, jadi sampai sini Kak Dila sudah menyadari bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang salah, Iya, dari yang seharusnya gitu. Nah, dari permasalahan ini ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Kak Dila berperilaku seperti itu ya. Iya. Jadi faktornya adalah yang aku sleep call sama cowok tuh, sama nonton video film Korea. Oke, jadi nonton film Korea ataupun sleep call dengan pacar itu sampai karena gue mau ngomong sleep call sama mantan. Nah, jadi nonton film gitu sama sleep call juga bisa sampai tengah malam dan mengganggu waktu tidur Kak Dila, sehingga besoknya terlambat gitu untuk mengajar. Iya Bu, jadi gara-gara saya sleep call, terus kalau nggak sleep call yang film Korea gitu, makanya kan itu kan sampai pagi ya, kadang tuh sampai jam 2 atau kadang sampai jam setengah 3 gitu. Itu tuh baru dari itu mau tidur tapi jadi nggak bisa tidur gitu. Makanya saya jadinya ini nggak bisa tidur, nanti pas subuh gitu baru mau tidur udah azan subuh. Makanya abis sholat subuh ya udah tidur, nah nanti udah kesiangan kan, buru-buru kan Bu, kepala udah pusing, jadi uring-uringan gitu loh Bu. Pas mau masuk sekolah udah uring-uringan, jadinya saya tuh ini udah nggak semangat ke sekolah itu gitu. Tapi saya tetap masuk ya, walaupun telat saya tetap masuk. Tapi kadang kalau memang saya lagi udah bad mood banget masuk, tapi saya nggak masuk ke kelas, jadi saya paling ada di kantin gitu. Sebenarnya saya tahu sih itu salah gitu. Iya. Karena banyak juga guru-guru yang melapor ke saya, bahkan para wali kelas yang kelasnya harusnya diisi oleh Mbak Dila sebagai pengajar PPKN, namun tidak ada di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Banyak yang melihat Mbak Dila sedang jajan gitu di kantin katanya. Iya. Apakah hal itu benar? Iya benar Bu, ya itu karena kan saya harusnya masuk kelas, tapi karena saya nggak ada bahan ajar itu, ya udah saya pikir ya udahlah ke kantin aja gitu. Kan kalau ke kantor kan malu ya, banyak guru-guru, pasti guru-guru juga, saya juga nggak enak gitu sama guru-guru. Makanya saya ke kantin, dipikir tadi di kantin mah lebih aman gitu Bu. Kalau di kantor kan pasti disindir sama guru-guru karena nggak masuk ke kelas gitu. Makanya saya ke kantin gitu Bu. Nah, saya ingin menanyakan sebenarnya apa sih keinginan Kak Dila ini? Saya sih pengennya Atau tujuan hidup?
Saya sih tujuannya Bu bisa ini jadi guru yang baik, yang profesional gitu Bu, yang bisa mencerdaskan, mendidik anak bangsa gitu Bu. Jadi itu tujuannya. Iya, saya pengen lulus kuliah tuh pengen langsung ngajar gitu. Itu yang terbesarnya ya. Iya, Lulus kuliah, ngajar, iya. Oke. Tapi Mbak Dila, untuk menuju ke tujuan itu kan pasti ada prosesnya, dan sekarang ini prosesnya gitu. Tapi Kak Dila juga memanfaatkan dengan baik di sini. Iya, makanya saya mau berubah lebih baik lagi Bu, biar apa yang saya jadi tujuan saya itu tercapai itu. Makanya saya mau berubah lah Bu. Nah, kira-kira berubahnya dari perilaku yang mana nih? Perilaku yang kurang baik itu menurut Mbak Dila yang mana? Saya sadar sih Bu, perilaku yang kurang baik itu yang saya alami sekarang itu datangnya sering telat, terus sering keluar ke kantin atau pada saat jam mengajar itu tidak ada di kelas. Terus saya juga tidak mempersiapkan bahan ajar dengan baik, jadi masuk kelas cuma ngasih tugas gitu. Saya pengen jadi guru yang baik lah Bu buat anak-anak murid, buat peserta didik gitu. Jadi itu ya tujuan, impian, dan harapan Mbak Dila kedepannya seperti itu ya. Dan Kak Dila sudah menyadari kalau perilaku negatif tersebut harus dirubah. Iya, saya setuju. Iya, setuju. Saya udah maksudnya tuh saya udah mengakui lah kalau ternyata perbuatan seperti itu tuh salah gitu, dan makanya teman-teman saya itu mungkin berbuat seperti itu karena sayanya sendiri tidak bertanggung jawab gitu Bu. Makanya saya mau berubah. Gitu. Namun laporan dari yang saya dapat, selain Kak Dila itu telat, terus kadang tidak masuk kelas, kalau masuk kelas pun hanya memberikan tugas gitu ya. Dan saya juga mendengar kalau Kak Dila ini pernah suatu hari pulang duluan gitu, pulang duluan dari sekolah, padahal ada jam ngajar waktu itu bagaimana ceritanya Kak Dila? Iya, jadi waktu itu tuh Bu, aku kan ini ya, hari itu tuh aku datangnya nggak telat Bu. Nah, ketika pas sebelum jam pulang itu aku tuh ditelepon sama pacar aku Bu, dia ngajakin jalan, kan aku baru deket nih sama dia ngajakin jalan. Makanya ya udah aku ini aja masuk ke kelas kasih tugas, terus aku langsung pulang gitu. Tapi anak-anakku kasih tugas, tapi memang aku pulang sebelum jamnya pulang gitu. Oke, kalau seperti itu kira-kira itu perbuatan yang buruk ya. Iya. Perbuatan yang negatif yang tidak seharusnya dilakukan oleh guru yang katanya ingin menjadi guru yang profesional. Iya benar, jadi saya tuh terlalu mementingkan pacar saya. Oh jadi gitu, jadi Mbak Dila sering keluar sama pacarnya sebelum jam pelajaran, jam sekolah berakhir. Itu kira-kira kenapa alasannya Mbak Dila? Jadi prioritasnya sih Bu, saya tuh lebih memprioritaskan pacar ya untuk saat ini. Saya sebenarnya sih saya tahu salah, harusnya kan saya bertanggung jawabnya. Tapi untuk saat ini tuh saya malah memprioritaskan pacar yang belum tentu jadi jodoh saya gitu Bu. Makanya saya sebenarnya pengen berbuat yang terbaik aja sih buat pacar saya gitu Bu. Tapi apakah jalan keluar dengan pacar di jam kerja itu berarti kan jam belajar dilakukan, apakah boleh seperti itu Kak Dila? Harusnya sih nggak boleh Bu, karena kan lari dari tanggung jawab ya. Betul. Iya, makanya setelah itu sih saya jujur Bu. Jadi mengganggu ya berarti? Iya mengganggu Bu, saya tahu sih maksudnya jalan di jam kerja yang harusnya saya ngajar, tapi saya pulang duluan malah jalan sama pacar, itu bukan hal yang baik gitu. Tapi kan karena saya baru jadian ya, jadi saya mau ngelakuin yang terbaik itu Bu buat pacar saya, karena baru jadian gitu loh Bu. Tapi apakah Kak Dila menyadari bahwa perilaku itu merupakan perilaku yang negatif, yang salah? Iya, saya tahu itu perbuatan yang salah. Oh, jadi sekarang udah menyadari perbuatan itu salah.
jadi mau berubah gitu. Oke, jadi Mbak Dila, dari yang sudah Mbak Dila paparkan tadi, Mbak Dila ada keinginan untuk berubah. Iya. Iya, jadi saya tuh mau berubah Bu, mau lebih baik lagi, saya mau lebih bertanggung jawab lagi, mau berubah jadi yang nggak kayak kemarin lagi, tidurnya mau lebih diatur lagi, terus mau harus mempersiapkan bahan ajar sebelum ngajar, mau sleep call-nya tuh dibatasin jamnya, nggak sampai pagi lagi. Oke, jadi Mbak Dila menyadari bahwa perilaku Mbak Dila itu salah. Iya, saya menyadari itu salah Bu. Menyadari bahwa itu salah, kemudian ada keinginan untuk berubah, ada impian-impian dan tujuan. Kenapa sih saya harus magang di sekolah ini, menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang baik bagi murid-muridnya gitu ya. Dan mungkin ada hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kan permasalahannya adalah Mbak Dila ini sering sleep call atau nonton film itu sampai tengah malam yang menyebabkan besoknya bangunnya terlambat sehingga terlambat masuk kelas kayak gitu. Dan menyebabkan juga males masuk kelas karena kan masih ngantuk dan bad mood dan karena belum menyiapkan bahan ajar kayak gitu ya. Jadi mungkin tugas kedepannya atau mungkin saran dari saya adalah Kak Dila ini membuat jadwal tidur yang baik gitu. Iya. Jadi nanti akan saya buat Bu jadwal tidurnya biar saya nggak kesiangan lagi. Betul. Oke. Jadi permasalahannya itu ya, semoga mudah-mudahan bisa teratasi ya. Iya, makasih ya Bu, saya jadi lebih tahu lagi dan saya mau jadi berubah, mau mengatur hidup saya lagi. Semoga semua impiannya menjadi guru bisa tercapai ya, Kak Dila. Makasih ya Bu. Ya. Saya pamit Bu.